Assalamualaikum, selamat datang di channel kami. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Mohon maaf bila mana konten tidak sesuai yang ditayangkan di Antv. Oke, lanjut. Najar Antv episode 24. Pedasri berkata kepada Visal, ayah Pia, bahwa saya merasa ada yang salah dengan Pia. Sampai melihat bayangan di dekat ruang rahasia dan pergi membukanya. Ans berkata kepada Visal bahwa Pia bertingkah aneh. Dia tidak peduli dengan anting-anting ibunya. Dia tidak mengangkat banyak hal. Ketika kamu memanggil bonekanya, dia tidak menanggapi. Dan kemudian ketika aku menyentuhnya, mataku tidak menyala seperti biasanya. Sanpi datang ke ruang rahasia dan melihat-lihat. Dia tidak menemukan siapapun dan pergi. Mohana datang ke sana dan menyeringai. Dia membunyikan Divya di peti mati. Judial dan mengatakan, Visal tidak akan pernah menemukanmu di sini. Visal berkata kepada keluarga bahwa jika ini terjadi, maka Pia tidak nyata. Dia bukan titisan Dewi. Pedasri mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Visal mengatakan beberapa kekuatan jahat dapat mengubah wujud seperti Ans berkata Judail. Dia mengambil wujud Pia di depanku. Saitali mengatakan itu berarti Pia adalah Judail. Apa yang terjadi di sini? Pedasri mengatakan, kami tidak punya bukti. Ans berkata, aku bisa membawanya. Visal mengatakan bahwa Judail itu berbahaya. Jangan melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Ada cara untuk menemukan kebenaran. Pedasri meminta keluarganya untuk tidak melupakan dialog mereka. Pia palsu datang ke sana. Pedasri membawa asam dan meminta Caitali membuat chutney. Dilrubah menyeringai melihat asam. Neha bertanya apakah dia bisa makan asam? Pedasri mengatakan tidak. Pia mencoba mengambil asam tetapi mengendalikan dirinya sendiri. Neha makan asam dan pergi. Pedasri meminta Pia untuk makan asam. Pia pergi dari sana dengan gusar. Pedasri mengatakan, kita harus pergi sekarang. Dia bertindak seperti pergi ke Poja. Caitali pergi, membawa bunga. Neha juga pergi. Dilrubah datang ke sana sebagai Pia dan pergi ke asam. Semua anggota keluarga bersembunyi dan melihat Pia palsu mencium asam dan mengambil wujud aslinya. Semua kaget melihat Judail asli. Dilrubah mulai makan asam. Pedasri berkata dia Judail. Ans ingat bagaimana Pia palsu mengatakan dia membunuh Judail. Menurutnya Pia masih di rumah itu. Ans pergi dari sana. Ans datang ke balkon dan mengingat bagaimana Pia mendorongnya keluar rumah. Ans berpikir, aku meninggalkan Pia di sana. Ans berpikir bahwa bagaimana saya bisa meninggalkannya di sana. Saya bahkan tidak mencoba menemukannya. Saya melakukan kesalahan dan harus membawanya kembali. Pedasri mengatakan, jika ini Judail, lalu di mana Pia? Mereka semua datang ke Ans. Ans berkata, aku harus menemukan Pia.
Vedasri berkata, aku tidak bisa membiarkan kamu pergi tanpa persiapan. Kita bisa berbicara dengan Vishal. Hans berkata, aku harus pergi. Jika kalian mencoba menghentikanku, maka aku akan mengambil rute lain. Vedasri mencoba menghentikannya, tapi Hans berlari dan melompat dari balkon. Vedasri dan Sekar menangis. Hans jatuh, tapi tiba-tiba dia ditarik oleh Vishal menggunakan kekuatannya. Hans meminta untuk melepaskannya. Saya harus menemukan Pia. Vishal memintanya untuk tenang. Jika bisa mendapat masalah karena kamu, kita harus menangani situasi di sini dulu. Dengarkan aku. Naman datang ke rumah dan berkata, aku harus melakukan pekerjaan itu. Dia melihat ke rumah, tapi dia tidak bisa melihatnya karena dia buta. Dia membuka kamar, tapi bersembunyi dari rumah. Dia merasa pintu terbuka dan mau menutupnya dan mengatakan, namun tidak tahu bahwa ada senjata di ruangan ini yang dapat membawanya kehancuran. Dilrubah mulai makan asam. Mohan datang ke sana dan mengatakan Cudail ini tidak akan berubah. Dia datang dan mengatakan keluarga ini membodohi Anda. Untuk mengetahui kebenarannya, dia menunjukkan kepadanya bahwa tidak ada cutne yang dibuat. Dilrubah mengatakan, keluarga tahu aku bukan Pia. Mohana mengatakan mereka akan mencoba menangkap saya. Dilrubah mengatakan, saya sangat kuat, mereka tidak dapat menangkap saya. Mohana mengatakan, mereka memiliki Nishat yang istrinya menangkapmu, dan mereka juga memiliki Ans sekarang. Dilrubah mengatakan, mereka tidak dapat menyentuh saya. Mohana mengatakan, tidak ada yang terjadi pada anak-anak saya. Nisan berkata kepada keluarga bahwa kita tidak bisa bertarung dengan Cudail seperti ini. Ada satu cara tetapi berbahaya. Hans bertanya padanya. Nisat memberitahunya rencananya dan memberinya sebuah kotak. Hans datang ke Dilrubah yang telah mengambil avatar Pia. Hans berkata, aku sudah mengenalimu. Dilrubah mengatakan, kemudian mari lepaskan kerudung. Dia membawanya ke wujudnya dan berkata, kita bisa maju sekarang. Dia berkata, keluargamu tidak datang, Anda sendirian. Dia tertawa dan berkata, kamu tidak bisa membunuh atau mengalahkanku. Hans berkata, aku bisa memenangkanmu. Aku di sini untuk mendapatkan kemenangan. Dia membuka kotak yang memiliki cincin berlian. Gelas balik menunjukkan. Nisat berkata pada Hans bahwa kita dapat membuat Dilrubah terganggu dan kemudian lingkarannya di sekitar Pia akan mundur dan kemudian kita dapat membebaskannya. Gelas balik berakhir. Hans menunjukkan cincin ke Dilrubah dan duduk berlutut dan bertanya, apakah dia bisa menikah dengannya? Dia terkejut. Hans berkata, aku udah Pans. Kita dibuat untuk satu sama lain. Maukah kamu menikah denganku? Dia berkata, iya. Hans meletakkan cincin di jarinya. Dilrubah berkata, aku akan menunjukkan kepada Mohana bahwa kamu mencintaiku. Hans mengatakan, tidak, jangan ceritakan kepada siapapun. Mereka tidak akan memahami cinta kita dan akan mencoba memisahkan kita. Dilrubah mengatakan, kamu benar, mereka akan marah. Dia bangun dan melihat lingkaran Cudail hilang. Dia berkata, aku bebas. Dia mencoba lari, tapi tiba-tiba tertabrak dan tak terlihat. Dilrubah menari dengan cincinnya. Mohana datang ke sana, jadi dia menyembunyikannya. Mohana mengatakan, keluarga tidak datang kepadamu. Dilrubah mengatakan, tidak, mereka tidak melihat saja. Mohana berpikir bahwa dia menyembunyikan sesuatu atau keluarganya membodohi dia. Dia pergi. Dilrubah menatapnya, tetapi jatuh. Dia melihat Mohana mengamatinya.
Mohana meraihnya. Nisat mengatakan Dilrubah tidak menari. Hans mengatakan tidak. Dia senang dan setuju untuk tidak memberitahu Mohana. Tetapi Cudail menentang roh jahat sehingga kami dapat memberitahu Mohana dan meminta bantuannya. Nisat berkata, aku memberitahumu untuk tidak memberitahu Mohana karena suatu alasan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Hans mengatakan Mohana dapat membantu kita. Nisat mengatakan dia tidak akan. Ini tentang putriku. Jadi kamu akan melakukan apa yang aku katakan. Mohana bertanya pada Dilrubah, siapa yang memberinya cincin ini? Dilrubah mengatakan, berikan aku telepon kembali. Mohana berkata, aku tidak takut padamu. Dilrubah berkata, aku bisa melawanmu juga. Mereka berdua saling menyerang. Mohana melemparkan dari balkon. Mereka berdua saling meratap. Hans bertanya pada Nisat, mengapa kita tidak bisa mengambil bantuan dari Mohana? Api berkata, dengarkan dia. Nisat berkata, aku punya alasan. Hans berkata, aku harus menemukan Pia. Dia harus memberiku mengapa kita tidak bisa menceritakan ini pada Mohana. Kami tidak tahu di mana Pia. Saya tidak ingin kehilangan dia. Nisat berkata, kamu pikir aku tidak peduli dengan putriku? Dia sangat dekat dengan hatiku, percayalah pada seorang ayah. Jangan beritahu Mohana, dia bisa memanfaatkannya. Dia adalah ibumu, tapi berbahaya bagi dia. Robi mengingatkan perbuatan Mohana dan mengatakan dia mengambil kekuatan saya dan membunuh ayah saya. Saya tidak akan mengampuni dia. Naman datang ke sana dan berkata, kita bisa bergandengan tangan dan bertarung. Robi memintanya untuk bertobat. Naman mengatakan, kamu tidak memiliki kekuatan tersisa saat Mohana mengambil kepanganmu. Dan dia mengambil umurku, jadi kita harus membalas dendam. Naman menunjukkan kunci kamarnya dan mengatakan bahwa ruangan ini memiliki orang yang menangkap roh jahat. Jika Anda menemukan ruangan ini, maka kita dapat membuatnya menangkap Mohana. Jika Anda melakukannya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, sinopsis Najar episode 25. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk episode berikutnya. Semoga terhibur.